Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pamali bagian kedua karya Mbah Ngesot. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Jalan di kampungku rusak. Bebatuan berserak di mana-mana. Keempat orang timur, Bertus, Agustinus, Christian, dan Martinus tergopoh-gopoh memikul jenazah bapak. Warga kampung hanya menonton, sesekali melontarkan sumpah serapah pada bapakku. Sungguh kalau saja waktu itu aku sudah dewasa, ingin sekali rasanya menimpuki mereka dengan batu. Saat itu aku, ibu, dan Mang Roy malah tertunduk malu. Bakar saja jenazah Abu, gak layak dikubur. Iya, cuy, dasar sampah masyarakat. Najis, sial, warungku dilewati jenazah Abu. Sekalian saja kau juga mati, Tia. Kami dihujani cacian warga, tapi tidak sepatah pun kami membalas mereka. Sesampainya di ujung kampung, Mang Roy menyuruh para pemikul untuk beristirahat dulu di bawah pohon kelapa, karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi. Orang menyebut kawasan ini dengan sebutan Tungtung Lembur. Di sana terhampar persawahan yang menghijau, banyak pohon-pohon kelapa yang meneduhi kami. Burung bangau berterbangan di langit. Kulihat ada beberapa ekor di tengah sawah sedang mencari makan. Napas Mang Roy terengah-engah. Kelelahan menanjak. Ia menyibakkan sedikit kain penutup jenazah, memeriksa kalau keadaan jenazah bapak baik-baik saja. Setelah beristirahat beberapa menit, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Pemakaman masih jauh. Mang Roy takut kemalaman. Ini masih jauhkah? Tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban. Sebentar lagi sampai kok. Aku tahu Mang Roy berbohong, padahal perjalanan masih sangat jauh. Kami masuk perkebunan sawit. Kulihat beberapa ekor anjing lari ketakutan melihat kedatangan kami. Beberapa orang sedang memanen buah sawit, sempat berpapasan dengan kami. Mereka masih warga kampungku. Tidak ramah, malah menampakkan ekspresi kebencian. Langit semakin mendung. Awan hitam bergumpal di langit. Mang Roy meminta tukang pikul untuk mempercepat langkah. Aku sampai harus berlari kecil untuk menyimbangi langkah mereka. Sesekali aku menoleh ke belakang, sebab entah kenapa aku merasa ada orang yang mengikuti kami. Dan benar saja, dari balik pohon sawit ada sosok anak laki-laki berkepala botak, telanjang badan, hanya mengenakan celana dalam berwarna putih seperti kain kafan. Tubuhnya pucat membiru, matanya hitam. Ia tersenyum padaku malu-malu. Bu, ada yang ikutin kita. Aku menarik lengan baju ibu. Mana? Ibu berhenti. Itu di balik pohon. Mana, Vin? Gak ada siapa-siapa kok. Ayo jalan lagi. Ibu sepertinya tidak peduli. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit, tapi gerimis mulai berjatuhan. Semakin lama malah semakin deras. Mang Roy melihat sebuah saung, mungkin tempat berteduh para petani sawit. Ia menyuruh kami untuk berteduh dulu. Keranda bapak diletakkan di atas tanah. Atap saung yang terbuat dari ijuk melindungi keranda bapak dari air hujan, tapi masih terkena cipratan air. Mang Roy mencari sesuatu di saung yang bisa melindungi keranda. Untung saja ia menemukan sebuah terpal. Ditutupnya keranda menggunakan terpal itu. Kemudian ia menyalakan sebatang rokok, melempar pandangan ke perkebunan sawit yang basah. Hari semakin sore. Kabar kalau bapak mampu menyembuhkan orang sakit tersebar kemana-mana. Rumahku semakin hari semakin ramai oleh tamu yang mau berobat ke bapak.
Profesi bapak berubah dari tukang mainan menjadi seorang tabib yang mengobati segala macam penyakit. Bapak tidak pernah mematok tarif untuk jasa pengobatannya. Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka. Ada juga yang membayar bukan dengan uang, melainkan dengan hasil bumi. Gabah di rumahku penuh. Buah-buahan tidak termakan saking banyaknya. Ibuku gemukan karena dapat asupan gizi yang baik. Kalau biasanya, keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali. Semenjak bapak banyak uang, kami makan apapun yang kami mau. Bapak juga memperluas beranda rumah agar orang-orang bisa mengantri dengan nyaman. Setiap hari setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat. Semua orang yang diobati bapak pasti sembuh. Kebanyakan dari mereka terserang ilmu santet, pelet, dan ketempelan jin jahat. Hanya dengan 1 semburan air saja, semua penyakit sembuh total. Semua berjalan dengan baik, sampai pada suatu hari, ada seorang warga kampung yang bernama Pak Darsoni yang berobat ke bapak. Katanya sudah 2 hari dia demam dan tidak sembuh-sembuh sekalipun minum obat. Pak Abu, aku heran sama penyakitku ini. Jangan-jangan aku terkena santet. Pak Darsoni duduk di tepi ranjang pasien. Sehabis pulang sekolah, aku rajin membantu bapak, menjadi asistennya, membantu mengambilkan air kalau habis, dan memanggil pasien satu persatu. Iya, memang benar dugaanmu. Kau terkena santet. Tapi jangan khawatir, setelah ini kau pasti sembuh. Seperti biasa, bapak menyemburkan air ke wajah Pak Darsoni. Seketika, rambutnya yang sudah beruban menjadi klimis terkena semburan air. Aneh, bukannya sembuh, besoknya dia malah tewas. Kampung mulai geger dengan kematian Pak Darsoni. Bu Karsih, istri Pak Darsoni, mendatangi rumahku. Saat itu, pasien sedang ramai. Dukun sialan, kau bunuh suamiku. Hah? Dia menggebrak meja. Kulihat sebuah barang yang tajam di tangan kirinya. Ada apa ini? Bapak panik. Ia kaget tiba-tiba dituduh membunuh. Suamiku mati setelah berobat sama kau. Nada bicaranya terkesan berteriak, matanya melotot. Tanpa basa-basi lagi, ia bacok punggung bapak dengan parang itu. Sontak aku berteriak ketakutan. Darah membasahi punggung bapak. Ia ambruk ke lantai sambil meringis kesakitan. Semua orang yang sedang berobat panik, lalu berhamburan keluar rumah. 3 orang lelaki yang tidak lain adalah pasien bapak menahan tubuh Bu Karsih. Ia mengamuk sambil menyabetkan parang di tangannya ke sembarang arah. Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut, hingga akhirnya mereka dapat menghentikan amukan Bu Karsih. Hari itu, semua pasien bubar. Kulihat wajah mereka cemas dan mulai tidak percaya pada pengobatan bapakku. Kulihat Bu Karsih terkapar pingsan. Ia digotong ke ruang tamu, sementara bapak dilarikan ke puskesmas. Ibuku nangis sejadi-jadinya melihat bapak yang bersimbah darah. Tragedi itu terjadi sangat cepat. Aku masih beruntung tidak menjadi sasaran pembacokan Bu Karsih. Malamnya aku disuruh menjaga adikku di rumah, sementara ibu menemani bapak di ruang rawat inap. Secara tidak sengaja, kulihat seorang mengendap-endap di belakang rumahku. Di tangannya ada sebuah piringan kecil yang mengepulkan asap. Mungkin saja asap kemenyan. Aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah lelaki itu. "Hai, Mas lagi ngapain di situ?" Ku beranikan diri menegurnya. Dia menoleh ke arahku dan pergi begitu saja. Kulihat sekilas wajahnya tua. Dia memakai belangkon yang warnanya samar. Siapa lelaki itu? Dan apa yang dia lakukan di belakang rumahku? Perihal pembacokan bapak, keluarga kami tidak mau memperpanjang masalahnya. Mereka malah memaafkan Bu Karsih dan tidak melaporkannya ke polisi. Aku sangat bangga pada ibu. Walau keluarga kami dituduh macam-macam sampai bapak dibacok, tapi ibu tetap berbaik hati pada keluarga Pak Darsoni. Bahkan, ibu ikut melayat dan menyumbang paling banyak, seperti sekarung beras, 1 peti telur, dan sekardus minyak goreng.
Belum lagi amplop yang ibu berikan. Kulihat sangat tebal. Kenapa kita harus berbaik hati pada mereka sih, Bu? Mereka kan jahat sama keluarga kita. Bisikku sambil menyaksikan prosesi pemandian jenazah. Hus, jangan kayak gitu. Kita harus baik pada semua orang, terutama pada orang yang jahat sama kita. Sebab mereka itu jauh lebih membutuhkan kebaikan kita. Aku sedikit tercengang mendengar perkataan ibu yang terdengar sangat bijaksana. Bukan hanya melayat saja, ibu juga mengajakku untuk mengantar jenazah Pak Darsoni ke pemakaman yang jaraknya jauh sekali. Dengan susah payah, akhirnya kami sampai di pemakaman. 2 orang bersiap di liang lahat. Jenazah disodorkan dari atas lahat, kemudian diterima oleh 2 orang tadi. Saat sedang membenarkan posisi jenazah, tiba-tiba muncul kejadian aneh. Astaga, kau dengar itu, Muhid? Ia menoleh ke arah temannya yang sama-sama bertugas di dalam liang lahat. Iya, dengar. Terjadi lagi, Pak. Ada apa ini? Tanya Ustadz Husein. Biasa, Pak. Ada suara dentuman keras di liang kubur. Kayak suara palu dibentur-benturkan ke tanah. Astagfirullah, ucap Ustadz Husein. Kulihat Bukarsih kembali terisak menyaksikan keanehan itu. Ustadz Husein mendekatkan telinganya ke liang lahat. Dia mengelus dada. Benar saja, terdengar suara dentuman keras seperti sebuah palu. Aku coba-coba ikut mendengarkan. Suara itu mengerikan sekali. Ya sudah, cepat diazani lalu dikubur. Mau aku, Pak Ustadz, jawab Muhid. Ustadz Husein berdecak kesal. Anaknya ada. Kami tidak punya anak, Pak, ujar Bukarsih sambil menyeka air mata. Baiklah, biar aku saja. Ustadz Husein mengalah juga. Ia turun ke dalam liang lahat. Memang sering terjadi seperti itu. Kalau ada jenazah baru dikubur, pasti dari dalam liang lahat ada suara dentuman keras. Entah apa yang terjadi di bawah tanah. Dulu aku sering berpikir, pasti malaikat sedang menyiapkan pukulan terbaiknya untuk menyiksa jenazah. Tapi sekarang setelah aku banyak membaca ilmu alam, bisa jadi hal itu disebabkan gejala alam saja. Sayangnya, aku belum bisa membuktikan kebenarannya. Setelah kematian Pak Darsoni, musibah mulai menimpa keluargaku. Beberapa pasien yang berobat ke Bapak meninggal satu persatu. Memang tidak semua, tapi sudah ada 5 orang meninggal setelah mengunjungi pengobatan Bapak. Aku heran, kenapa hal ini bisa terjadi. Orang-orang kampung berdemo di depan rumahku, minta agar praktek pengobatan dihentikan. Apa kita tutup saja pengobatannya, Pak? Tanya ibu. Aku tidak tahu, Bu. Kalau ditutup, bagaimana aku menafkahi keluarga? Kita bisa balik lagi kayak dulu, Pak. Jualan mainan dan ibu jualan gorengan. Ibu menyentuh kedua tangan Bapak. Bapak memang sudah 2 hari tidak membuka praktek karena didemo habis-habisan oleh warga kampung. Mereka tidak bisa menuntut Bapak karena tidak ada bukti yang kuat. Tapi warga yakin kalau Bapak adalah biang keroknya. Mereka menyebut kalau ilmu yang Bapak miliki adalah ilmu setan yang minta tumbal pada pasiennya. Namun aku yakin bukan Bapak pelaku pembunuhnya. Untungnya aku mulai menemukan titik terang saat seorang pasien yang masih percaya pada Bapak datang ke rumah untuk berobat. Bapak sudah menolaknya, tapi dia memaksa. Kulihat banyak bisul-bisul kecil yang tumbuh di seluruh badannya. Bisul itu mengeluarkan nanah yang bau busuk. Bapak bilang kalau pasiennya ketempelan jin jahat. Lagi-lagi dengan sekali semburan sakti Bapak, pasien itu sembuh. Bisul kecil di sekujur tubuhnya saat itu juga kempes. Ia berterima kasih pada Bapak dan memberikan sebuah amplop berisi uang. Kemudian pamit. Sesaat sebelum ia pergi, kulihat seorang lelaki tua mendekatinya. Mereka berjalan sambil mengobrol satu sama lain. Mereka semakin menjauh, tapi lelaki tua itu di samping pasien Bapakku terus mengajaknya bicara. Apakah mereka saling kenal? Entahlah, hatiku tiba-tiba curiga. Portal RMB
cerita yang berjudul Pamali pun selesai. Nantikan video selanjutnya di konten berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.